Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memperkenalkan diri tapi hanya melalui WhatsApp group. Nah, hari ini Ibu mau memperkenalkan diri Ibu sekali lagi selaku guru PPL Sejarah yang akan mengajarkan kalian beberapa pertemuan ke depan. Perkenalkan, nama Ibu Lutfina Wangbulan, kalian bisa panggil Ibu Nawang. Ibu salah satu mahasiswi di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, kalau kalian selama belajar sejarah dengan Ibu ada kendala atau ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu melalui WhatsApp atau bisa juga bertanya di WhatsApp grup mata pelajaran sejarah ya. Oke, langsung saja Ibu lanjutkan dengan materi pelajaran hari ini, yaitu mengenai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu mau mengingatkan untuk kalian mengisi absen di Google Form yang sudah Ibu kirimkan linknya di WhatsApp grup ya. Jangan lupa. Oke, lanjut. Minggu kemarin kalian pasti sudah diajarkan Pak Iqbal mengenai bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Nah, hari ini Ibu mau menjelaskan mengenai bagaimana cara agama Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia. Bahkan menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Nah, oke, langsung saja kita ke materinya yang pertama. Proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Terlihat dengan cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu mengenai penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Menurut Tompires, sekitar abad 7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangatlah ramai. Proses penyebaran agama Islam ini terjadi dalam kegiatan perdagangan antara pedagang Nusantara dan pedagang asing, yakni pedagang dari Gujarat dan Timur Tengah. Mereka bertemu dan saling bertukar pengaruh. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan melalui ke lingkar pusat istana. Pada saat itulah raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam. Ketika raja-raja dan bangsawan memeluk Islam, rakyatnya dengan mudah mengikuti para raja-raja dan bangsawan tersebut. Baik rakyat biasa, pedagang Nusantara maupun anggota keluarga istana ikut menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan, dan pesisir yang lainnya. Selanjutnya penyebaran agama Islam melalui jalur perkawinan. Banyak dari pedagang-pedagang yang datang ke Nusantara memilih untuk menetap di Nusantara, dan banyak dari pedagang tersebut menikahi penduduk Bumi Putra. Tak jarang juga pedagang-pedagang Islam tersebut menikahi keluarga keturunan kerajaan atau bangsawan. Nah, perkawinan-perkawinan anak kaum bangsawan ataupun raja punya dampak yang lebih besar. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara Kartabumi, Raja Majapahit dengan Putri Campa yang beragama Islam. Contoh lainnya yaitu perkawinan antara Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang beragama Hindu dengan Subaklarang Putri Mangkubumi, Mertasinga yang beragama Islam. Juga perkawinan antara penguasa Cirebon, Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kaungaten Putri Adipati Banten, Sang Surosowan yang beragama Hindu. Selanjutnya penyebaran Islam melalui saluran pendidikan. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu adalah Pesantren Ampel Denta yang terletak di Surabaya, didirikan oleh Sunan Ampel. Selanjutnya ada Pesantren Sunan Giri yang juga berada di Surabaya, didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini sangat terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku datang berguru pada Sunan Giri atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Maluku. Kemudian penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui ajaran tasyawuf. Ajaran tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di daerah Jawa karena masyarakat Jawa masih berorientasi dengan agama Hindu. Artinya kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa masih dipengaruhi oleh agama Hindu.
lewat tasawuf berbentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikir orang-orang Jawa, Hindu, Shiwa, dan Buddha. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumantrani, Nuruddin Araniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang kelima, ada saluran dakwah penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka dikenal karena telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Tanah Jawa. Kemudian ada Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Wali keturunan Arab dari Gujarat ini berjasa menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan yang lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat ini adalah pendiri pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya dan juga salah satu seorang pemerkasa pembangunan Masjid Demak. Lalu ada Sunan Giri. Sunan yang bernama asli Raden Paku ini adalah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Sunan Giri juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmarandana, dan Pucung. Setelah meninggal, ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. Lalu ada Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Ia berasal dari Tuban. Saat wafat, ia dimakamkan di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Kemudian ada Sunan Kudus dengan nama asli Raden Jafar Sodik. Adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung dari Jipang, Blora, Jawa Tengah. Selain menguasai ilmu agama, ia juga paham fikih dan ilmu tauhid. Ia banyak berguru dengan Sunan Kalijaga, juga berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti daerah Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol agama Hindu-Buddha. Kemudian ada Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga awalnya adalah seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Dalam mengajarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Cerita-cerita dalam Mahabharata dan Ramayana disadur dengan memasukkan nafas Islam. Ia juga mengenalkan tradisi acara Maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Jawa. Setelah ia meninggal, ia dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Syahid adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, namun ada sedikit perbedaan dengan sang ayah. Sunan Muria lebih suka tinggal dan menyebarkan Islam di daerah yang sangat terpencil. Ia banyak bergaul dengan masyarakat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Yang terakhir ada Sunan Derajat. Sunan dengan nama asli Maulana Syarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa, yang menciptakan gending Jawa yaitu pakur. Nah, ada banyak kan sunan-sunan yang ada di Jawa yang menyebarkan agama Islam. Mungkin salah satunya pernah kalian dengar atau kalian familiar. Nah, dulu ketika ibu masih sekolah SD, di TV itu ada banyak film yang menayangkan mengenai cerita Wali Songo. Nah, dan ibu tuh sangat suka dulu nonton film tersebut. Makanya ibu sangat suka dengan sejarah. Oke, kita lanjut ya materi selanjutnya.
Selanjutnya, agama Islam disalurkan melalui kesenian seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Beberapa sunan-sunan yang ada di Jawa itu menyebarkan agama melalui kesenian-kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan pada materi sebelumnya, seperti wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, gamelan yang dilakukan oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran agama Islam. Kesenian-kesenian tersebut merupakan salah satu peninggalan dari agama Hindu-Buddha, namun tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut bisa disebut dengan akulturasi atau pencampuran antar dua kebudayaan atau lebih. Kebudayaan seni sastra juga berkembang pesat, banyak buku-buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Nah, udah selesai deh penjelasan Ibu mengenai materi hari ini. Mungkin dari kalian ada beberapa penjelasan yang kalian kurang paham. Kalian bisa bertanya di WhatsApp grup atau bisa tanyakan lewat kolom komentar di YouTube ini. Kemudian, Ibu ada memberikan tugas yang bisa kalian jawab melalui Google Form. Linknya ada di description box, kalian bisa buka. Dan kalian jangan lupa dikerjakan ya, karena ini mempengaruhi nilai kalian. Jadi nanti yang menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.